Kalau lagi kumat nih, maaf ya, saya pinjam kata kumat ya, mungkin ada kata lain yang tepat, karena mereka itu kan boring, ya. Kalau nggak punya sensasi itu mereka boring. Jadi caranya gimana aja untuk menggelitik-gelitik, ya kan? Supaya si orang itu terpancing, bisa marah, bisa jerit-jerit, bisa itu kayak mereka tuh edik, tahu nggak sih? Aduh maaf ya, ini saya sampai berdiri bulu kuduk saya. Itu edik. Anda saya jamin akan lebih tahu tentang narsistik. Apa itu narsistik? Simak video ini, jangan sampai di skip sampai habis. Karena kita akan dengarkan langsung pengalaman dari Bunda Triksi mengenai narsistik ini. Hai Bu, apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat Bu? Sehat. Oke, Ya. Oke Bu, langsung aja. Kenapa sih bisa tertarik, kemudian juga serius banget nih memiliki atau membuat channel Zona Narsistik ini? Sebelumnya izinkan saya berterima kasih dulu ya untuk yang sudah subscribe. Perkenalkan saya Triksi. Saya terpanggil untuk membuat konten ini karena saya menyadari bahwa saya bukan satu-satunya yang memiliki atau mengalami topik narsistik ya. Ini cukup berat Indra, karena ini berkaitan dengan psikologi. Saya juga perlu berhati-hati karena saya bukan seorang ahli jiwa ya, tapi saya mengatakan atau membagikan pengalaman dari apa yang saya alami. Dan kebetulan karena ini temanya narsisme, itu terbagi dari beberapa tipe. Yang saya alami adalah interaksi dengan malignan narsisis, atau istilah Itu yang paling lainnya berat ya? narsisis ganas. Ganas ya. Iya. Oke, jadi penasaran nih, pengen ngobrol banyak. Menurut Ibu, gimana sih seorang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik ini, mereka bekerja dan mencari atau menemukan korbannya yang tepat? Itu yang pertama, sulit untuk mengetahui di awal karena mereka berperan ya sebagai sosok yang target inginkan. Masing-masing peran berbeda tentunya karena impian setiap orang itu berbeda. Bila kelemahan seseorang itu misalnya menginginkan keluarga harmonis, maka dia akan mainkan sebagai satu sosok yang diidamkan oleh target tersebut. Bila seseorang misalnya menginginkan hal lain lagi, dia bisa perankan itu. Dia tidak belajar untuk mengetahui apa request, keinginan dari si target. Dia analisa dulu sebelumnya melalui percakapan ya. Dari percakapan itu mungkin Indra curhat-curhat ya kan. Nah, dari curhat-curhat itu dia mencatat. Oke, kelemahannya di sini. Oke, kekuatannya di situ. Dia kalau udah ngebet sekali sama Indra, dia kan nggak akan lepas. Kenapa? Karena dia menginginkan itu kan sebuah jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Jadi orang NPD itu bukan orang yang gak ada kerjaan, tapi mereka butuh makanan. Dan siapakah makanannya? Adalah makanan orang yang bisa dia manfaatkan. Contohnya jadi orang yang lemah mungkin. Ini dalam kasus saya pribadi ya Indra ya. Saya sempat bertanya karena sejak saya menyibukkan diri atau mempelajari tentang apa itu narsisme, saya cukup terkejut bahwa ada bahkan target atau korban seorang psikolog ya, yang sudah membuat beberapa buku ya, tidak perlu saya sebutkan ya karena dia seorang public figure ya.
Indra pernah nggak bertanya, masa bener sih dia bisa terjebak gitu kan? Itulah makanya sebabnya sulit untuk mengetahui di awal. Karena dia bisa menyamar. Dan kita pasti terkesima. Ya. Terbuai. Kok aku banget? Kok dia tahu ya apa yang aku mau? Kok wow gitu. Paham kan? Tapi dia mainkan sementara. Sampai si target itu lupa bahwa dia perlahan-perlahan itu sedang dalam tahap diambil, Direnggut. ya, direnggut, ya, untuk dia mainkan. Oke. Siapa mereka sebenarnya bila dia sudah merasa this is the time to start. Oke. Ya, Berarti orang yang bucin ini udah pasti habis ya? habis. Oke. Karena mereka bisa menggunakan kata rayuan yang mungkin tidak pernah kita dengar dari orang biasa ya, nggak perlu banget gitu ya, kalau memang cinta ya cinta aja gitu kan ya, tapi dia ada satu pemberian ekstra yang dimana pasti si target tersebut excited, diangkat ya, untuk terbuai, kayak gimana sih, kayak dibikin mabuk gitu Indra ya. Jadi untuk mengetahui di awal itu sulit, tahu-taunya nanti kalau sudah Masuk dalam itu. Nah, ya. masuk dalam artian begini. Nah, balik lagi tadi ya ke bagaimana cara mereka untuk menjerat ya. Ini saya harus ungkapkan secara jujur ya. Dalam curhatan-curhatan awal atau pertanyaan-pertanyaan awal, itu target pastinya akan memberikan bocoran-bocoran rahasia. Apakah itu rahasia intim? Atau rahasia apakah karena si target sudah merasa dekat? Itulah yang akan dijadikan sebagai angka keamanan bagi dia untuk mengancam, untuk mengintimidasi. Jadi kita sulit untuk mengelak. Contoh. Kemarin ada kasus yang kebetulan saya terima dalam sebuah komunitas. Saya tidak usah menyebut namanya ya. Jadi si NPD itu sudah memilih dia sebagai target rupanya, tapi si target tidak sadar bahwa dia itu sedang diincar. Nah, suatu ketika karena lagi bucin nih, ya kan, nah, aku HP rusak, bisa nggak pinjem sebentar, ya kan? Nah, Indra paham nggak kenapa dia pinjam? Karena dia perlu modal. Dia perlu modal untuk kekuatan dia Mencari sebagai satu rahasia, yang rahasia itu bisa dia sandera sebagai sebuah ancaman. Contoh, secara tidak sadar si target itu ada video-video tertentu, yang dimana yang tidak dia sadari ya, video itu menjadikan satu modal bagi dia. Nah, contoh, kalau kamu macam-macam, ini aku sebarin nih video ini, kamu bisa kehilangan kerja, kamu bisa kehilangan reputasi, kamu bisa kehilangan nama, image-mu hancur. Jadi, dia kan udah punya rahasia. Nah, ini sebagai modalnya untuk menyandera, ya. Sehingga itulah ada satu keterikatan sebagai satu satu ancaman atau kalau istilahnya sebagai kekuatan bagi dia, ya. Itu kalau kita konteks untuk intimidasi pribadi, privacy ya, yang terdapat di HP itu. Ini contoh ya. Nah, dalam kasusku jadi begini. Aku sering juga menanyakan kenapa
sebagian orang bisa menjadi target, sebagian orang tidak. Kenapa NPD memilih target-target tertentu? Nah, terus aku mendapat jawaban itu setelah aku cerna dan flashback ke belakang, ya. Umumnya, tidak semua ya, umumnya si target itu adalah orang yang juga pernah mengalami abuse sebelumnya. Nah, dalam kasusku, aku kan di masa kecilku mengalami abuse. Dan itu menjadikan satu kekuatan bagi dia bahwa oke, ini orang membutuhkan pelindung atau laki-laki atau seseorang sebagai impiannya, sosok ayahnya atau entahlah apalah gitu kan ya. Nah, itu menjadikan satu rahasia bagi dia ya. Jadi seseorang yang sempat mengalami abuse tentunya dia memiliki satu kelemahan. Contoh dalam kasusku misalnya, aku memang mendambakan seorang laki-laki sebagai pendamping hidupku dong. Semua orang tentunya memimpikan sebuah kehidupan yang bahagia, yang lurus ya, yang harmonis, sebagaimana keluarga, sebagaimana mestinya. Tetapi tentunya kalau seseorang yang mengalami abuse sebelumnya itu tentunya lebih naif. Dan dia manfaatkan kenaifanku itu menjadi pengganti yang seperti aku inginkan. Tapi tentunya itu untuk sementara waktu. Setelah itu babak baru dimulai. Ya, kalau sudah tahu kelemahan si target, itu udah angka keamanan bagi mereka. Berarti ini pengalaman dari ibu sendiri, dari bunda sendiri dong ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan lagi Mbak apa pengalamannya mengenai hidup bersama orang yang memiliki gangguan kepribadian ini. Aku ini konteksnya kan jarak jauh ya Indra ya. Dia di Jerman dan aku di sini, dan aku bicara bukan orang lokal, bukan orang Indonesia ya. Aku memiliki anak 2 yang dimana pada saat itu anak ini memang tidak dia kehendaki. Saat itu aku nggak paham ya kan. Maksudnya kita kan pacaran, kita kan punya hubungan, terus anak ini nggak dikehendaki tuh apa gitu, kenapa gitu kan ya. Waktu itu aku nggak pernah menyibukkan diri tentang apa itu narsisme, jadi makanya aku menganggap banyak bertanya-tanya sendiri ya, tanpa basic edukasi tentang apa itu kelainan mental yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi aku berpikir ya oke, mungkin dia belum siap atau apa gitu kan ya, tapi seorang NPD itu tidak niat untuk membentuk sebuah keluarga. Jadi mereka nggak punya niat sebetulnya untuk membentuk keluarga. Jadi dengan adanya anak tentunya itu sebuah distorsi ya, sebuah penghalang ya. Karena tapi di lain sisi juga sebagai satu keuntungan ya. Karena dengan adanya anak dia bisa terus berinteraksi ya gitu. Nah, kebetulan memang ya aku memang target yang asik banget buat NPD dulu waktu aku nggak ngerti ya. Sekarang setelah aku paham, ya sayangnya setelah terlambat 18 tahun ya. Aku kalau bisa mengulang, mungkin aku bisa bersikap lebih dini, lebih aman, lebih tidak termakan, lebih tidak terjebak. Kenapa aku harus ikut marah-marah? Kenapa aku harus terjebak dengan hal-hal yang gak masuk akal? Seharusnya kan itu gak usah dilawan, gak usah didiskusikan dan gak usah didebat sebetulnya ya kan. Tapi karena ketidaktahuan kita tentunya terpancing ya kan, gitu. Berarti kita harus tahu lebih awal, mengidentifikasi mereka bahwa yang kita hadapi itu adalah orang yang NPD. Yes. Ya, yang penting sekali bagi mereka yang masih pacaran. Itu belum terlambat. Kalau soal teman, saya nggak mau bicarakan di sini, itu gampang sekali ya untuk teman untuk tinggal langsung kita pergi menjauhkan aja ya.
Untuk yang pacaran jangan paksakan. Ya, kalau memang sudah banyak kebingungan, sesuatu hal yang diada-ada dan berusaha untuk merubah, berusaha untuk meluruskan. Aku tuh sebetulnya nggak gitu, aku tuh sebetulnya nggak gini, aku nggak pernah ngomong gini. Terus dipaksakan karena bucin, yang salah siapa? Nah itu juga satu dilema juga ya untuk mempertanyakan. NPD itu nggak memaksa loh, ya, nggak memaksa korban atau nggak memaksa target untuk mau sama dia kan? Ingat, mereka nggak memaksa, itu pilihan kita. Seperti juga dalam pengalamanku, itu pilihanku. Jadi konsekuensi yang aku terima itu karena atas dasar pilihanku dulu. Cuman sayangnya seringkali korban atau target itu menyadari setelah terjadi. Jadi kalau memang belum punya anak apa-apa, itu bagus banget udah. Sebaiknya dipertimbangkan. Kalau udah punya anak ya kasusnya seperti aku, nggak semudah seperti membalikan telapak tangan. Oke. Boleh tahu nggak Bunda yang terburuk yang pernah Bunda hadapi ketika menghadapi suami? Oke. Yang pertama itu yang jelas sekali ya, NPD itu memiliki rasa iri atas kesuksesan, atas kebahagiaan, atas keberhasilan. Ya. Jadi target NPD dianggap sebagai pesaing. Mereka tidak ingin ada pihak yang merasa lebih. Padahal si target enggak sengaja untuk menyaingi ya. Tapi dia merasa seperti terancam bahwa seolah-olah dia itu tidak diperhatikan. Makanya dia harus menghancurkan itu supaya dia menjadi satu sosok yang menjadi sorotan. Ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Indra tadi, yang terburuk apa? Karir saya hancur. Ya. Kenapa? Indra, orang kalau digoblok-goblokin tiap hari, itu lama-lama orang bisa goblok loh. Paham kan maksud saya? Ya, ditolol-tololin, ini salah, itu salah. Indra dengarkan itu berulang-ulang. Itu bisa si target itu mempertanyakan. Nah itulah ya. Bisa jadi emang aku mungkin goblok juga ya, mungkin aku bodoh juga ya. Jadi dia putar ya. Dia putar supaya si target itu tidak menjadi dirinya. Supaya bimbang. Identitas itu dia lepas, dia ganti ya, menjadi sebuah kebingungan supaya dia bisa menjadi apa yang menjadi pusat perhatiannya. Gitu ya. Itu yang terburuk adalah karir. Saya sudah banyak sekali mengorbankan, tapi oke lah ya. Di sini kan kita tidak membahas siapa yang salah. Tapi kita bicara tentang konsekuensi hidup dengan pasangan narsistik. Ya, salah satunya karir bisa, ya yang kedua adalah yang terburuk yang pernah saya alami adalah bagaimana seorang MPD itu mempengaruhi anaknya untuk membenci ibunya. Sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan sebetulnya. Tetapi karena ini kita bicara gangguan mental, mereka perlu menjadi priority, menjadi sebuah sosok pusat perhatian. Ya, dia merasa tersaingi. Bila pikiran dia anak itu lebih sayang sama ibunya, padahal enggak. Paham nggak sih? Jadi dia harus menggelitik-gelitik supaya memporak-porandakan konsep waras menjadi tidak waras. Dan itu sedemikian rupa bisa dimanipulasi sehingga orang yang tadinya enggak jadi iya gitu. Paham nggak sih? Iya. Ya. Sedih loh. Sempat saya mengalami di mana anak-anak saya berbalik sikap. Ya, dengan kehadiran dia terakhir kali tahun lalu bulan Oktober itu, hal-hal yang tadinya tenang itu menjadi
menjadi kacau, ya. Jadi dia keprak-keprak itu air yang tenang, setelah itu dia pergi. Kalian layak mendapatkan ini karena aku nggak suka loh kalian seneng, aku nggak suka loh lihat kalian tenang, aku nggak suka loh lihat kalian damai gitu. Pasti Indra bertanya kan, hah gitu kan? Kan namanya juga gangguan mental, ngerti nggak sih? Memang nggak masuk akal. Jadi orang yang mengalami ini bisa gila loh kalau nggak tahu caranya menghadapi, kalau nggak tahu caranya bersikap. Gitu ya. Tapi saya dengar kalau orang yang memiliki kepribadian ini, gangguan kepribadian ini, katanya mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia rusak. Oke, kalau itu kondisi dan situasi. saya harus ilustrasikan sebagai mainan, Indra. Nah, anggap aja ya, mereka itu terjebak atau terperangkap di dunia yang dulu. Jadi seperti seorang anak yang tidak tumbuh, cuma badannya doang, tapi pikirannya childish, ya, kekanak-kanakan. Nah, ibaratnya anak kalau mau sesuatu kan nangis-nangis. Ya kan, jadi dia menjerit-jerit gitu ya, kalau nggak dibeliin tuh kayak gimana gitu ya. Jadi cara itu bila saya ilustrasikan untuk mencari perhatian gimana, ya mengganggu dalam hal waktu, dalam hal kedamaian, dalam hal apapun itu, supaya otomatis kita itu kan kita lagi fokus nih ya, kita lagi fokus misalnya untuk sesuatu hal. Terus ada interrupt ya, telepon misalnya. Kita nggak mungkin dong sambil nulis sambil ya. Nah itu cara NPD juga untuk mengganggu itu dengan mengganggu perhatian ya. Apakah itu dengan chat ya? Harus langsung dibalas. Kalau nggak langsung dibalas, kamu nggak sayang sama aku. Kamu cuma sibuk dengan yang lain ya. Gini gitu dan segala macam. Jadi kita kan jadi rusak. Mood kita, rusak fokus kita. Nah, kalau dikatakan sadarkah mereka? Ya kita ini mainan, Indra, buat mereka tuh mainan. Ya jadi jangan salah paham kalau kalian misalnya berpikir mereka mencintai, itu nggak ada cinta. Mereka itu menganggap kita objek yang bisa dipermainkan. Aku hari ini pengen begini, aku hari ini pengen begini gitu loh. Paham kan? Ini sorry aku nih apa? Gak apa-apa. Jadi emosional ya. Sementara emosionalnya sering sekali dilecehkan. Aduh, ya saya sih bersyukur udah lewat ya Indra ya, meskipun itu terlambat ya. Saya juga pesan ya, kalau memang ini saya izinkan ya untuk pesan. Bila hal-hal itu terjadi ya dengan banyaknya kejanggalan ya, itu nggak usah dicari solusinya karena solusinya nggak ada ya. Untuk meluruskan misalnya kita itu dianggap gini atau dianggap nggak, saya tuh sebetulnya nggak gini loh, sebetulnya saya nggak gitu loh, saya nggak pernah ngomong begitu loh, saya belum pernah kamu ngomong begini loh. Please, percuma, karena kita akan terkuras energi kita. Berarti kita tidak perlu berdebat. Jangan Indra, nggak usah berdebat. Sudah diam. Diam. Biarkan. Diam artinya bertahan atau diam artinya kita move on, pergi dari situasi yang sedang kita hadapi bersama. Kalau saya katakan tersebut, move on, ya, berarti saya menasihati orang untuk bercerai. Itu nggak baik. Itu bukan ranah saya ya. Atau misalnya saya bicara move on untuk putus misalnya, itu kan bukan ranah saya ya. Tetapi begini loh, ada satu poin yang perlu dipegang ya, bahwa jangan berharap mereka berubah. Itu satu. Bila dilanjut, berarti konsekuensi harus diterima. Hal-hal yang membingungkan itu, hal-hal yang janggal itu akan selalu terus terjadi. Sekarang kita harus bertanya dengan diri sendiri, maukah aku? Mampukah aku? Nah, baru di situ loncat ke move on, ya kan? Move on kalau dilanjut ya begitu adanya.
Kalau misalnya sudah merasa ini satu hubungan yang tidak sehat atau sia-sia, ya itu terserah keputusan masing-masing ya. Cuman tolonglah jangan mengandalkan cinta itu sendiri di sini. Nah, sementara pengalaman ibu sendiri nih sudah 18 tahun loh bersama orang yang memiliki gangguan kepribadian tersebut atau NPD itu. Lalu terus ngapain aja? Apa baru sadar sekarang? Apakah memang banyak sekali menemukan gejala-gejala yang aneh? Ya, Apakah itulah bertanya-tanya? dari kecurunan, dari kenaifan, dari latar belakang abuse saya sebelumnya di masa kecil, sehingga saya melihat seseorang siapapun itu, ini kebetulan aja MPD ya kan. Jadi saya melihat, saya kan mencari sosok ayah yang tidak saya miliki. Saya mencari sosok seorang laki-laki yang melindungi saya, yang bisa menuntun saya, dan ya seperti manusia normal lainnya ya, tentunya mendambakan keluarga atau pasangan yang benar atau bahagia ya, meskipun itu semua bukan sebuah jaminan, tapi ya tentunya kita do our best dong untuk mendapatkan yang tepat, betul ya. Nah itu pengalaman saya kenapa begitu lama terjadi itu karena memang direncanakan saya dituntut untuk berhenti dengan karir saya, dan saya akhiri karir saya mengikuti ide atau saran dia. Apakah itu sebuah bisnis yang mungkin Indra tahu ya, selama ini yang saya jalani adalah usaha pizza yang ujung-ujungnya ya, yang tentunya mungkin itu hanya sebuah judul aja untuk sebuah alasan berinteraksi dengan saya. Karena secara logika, kalau memang dia ingin menginterpretasikan usaha tersebut, dia bisa membayar seorang yang expert. Pengalaman saya kan nggak di sana, ya. Tetapi karena janjinya saya akan datang, ya saya lakukan. Tapi saya sudah terlalu dalam menjalani itu, sehingga itu dijadikan satu celah untuk mengontrol saya, untuk mengendalikan saya, untuk untuk melampiaskan kelainan mentalnya. Contoh, mengkritik, ya, menyalahkan, merendahkan, menghina. Dengan apapun yang saya lakukan itu salah. Dan karena tidak adanya kesadaran saya bahwa itu gangguan mental, saya diskusi, saya yakinkan dia bahwa itu begini, begitu, dan segala macam, itu cukup menguras tenaga dan energi. Yang ujung-ujungnya bagi dia nggak perlu. Yang penting dia bisa mendapatkan feel emosinya itu udah oke bagi dia. Solusi nggak penting bagi dia. Yang penting dia bisa mainkan si mainan itu. Hari ini pengen bentuknya seperti ini, hari ini bentuknya seperti itu, ya kan? Seketika sekarang, now. Oke. Terus ada hal yang terburuk nggak dari dari selama 18 tahun itu yang paling terburuk yang ibu hadapi? Yang paling terburuk ibu hadapi. Sebetulnya yang terburuk dari sisi pribadi saya berdasarkan pengalaman ya, saya beranikan diri untuk berkata saya mencintai orang yang salah. Cinta yang saya miliki itu adalah satu kejujuran, ketulusan yang rupanya tidak NPD butuhkan. Bukan saya bilang laki-laki ya, kita konteksnya NPD. NPD itu tidak membutuhkan ketulusan atau cinta atau apapun itu, kemurnian, dan ya bagi dia adalah objek ini bisa saya mainkan. Berapapun cinta dia miliki atau dia berikan atau apa yang dia sembahkan atau apapun, nggak penting bagi dia. Dia nggak perlu itu, dia perlu long termnya bisa dimainkan.
selama si target nggak ngeh, ya. Nah, kapan ngehnya? Mereka tahu dari sikap si target. Oh, oke. Mereka tahu dari sikap si target. Jadi Contoh, sekarang, kok aku gelitik-gelitik, kok aku pancing-pancing, Cuek kok aja. dia tenang banget ya, gitu Oke. kan? Kok dia, Berarti caranya Bunda adalah seperti itu sekarang menghadapi ya, dia. ya. Nah, Maka dari itu, dengan santai, cuek, atau saya dalam tahap bangkit, ya, dalam tahap menghilingkan diri, ya, dengan merenungkan apa yang sudah terjadi, flashback, ya, di mana kesalahan saya, di mana kelemahan saya, dan saya merasa biarlah saya yang mengalami ini lama, ya, bagi siapapun yang mengalami hal-hal yang ya sama-sama persis, mungkin bisa bersikap lebih benar supaya tidak terlalu lama seperti saya. Makanya saya terpanggil untuk berbagi itu karena nggak harus loh selama itu gitu. Ada cara-cara lain dulu yang lebih bisa mengkat, ya, sehingga mental anak saya pun tidak bisa terbawa-bawa. Nah, sekarang ini kan sudah porak-poranda, ya, karena sudah terlalu lama menunda. Paham kan? terlalu lama menunda ya. Mm-mm. Artinya karena ada keterikatan khusus ya. Iya, Mungkin dari kasus ibu, mungkin karena ibu memiliki anak, iya, dan itu kemudian terlebih. anak itu pun perlu bapaknya, Iya. ya. Nah, Jadi tetapi sedihnya sekarang si anak itu yang tadinya mengidolakan setelah tahu banyak kejanggalan-kejanggalan yang tanpa saya kasih tahu pun mereka mencerna, ya. Tetapi sayangnya di sini kan setelah mereka sadar, ya, dengan siapa tindakan-tindakan yang tidak wajar itu, kan ada trauma, ya, ada satu hal kebingungan gitu, ya. Contoh seperti misalnya isi chat yang anak saya berikan kepada saya dan perlihatkan, saking nggak tahannya isi chat itu kalau lagi kumat, ya, itu dia muntahkan semua, nggak peduli orang mau seneng atau enggak. Tetapi caranya bagaimana, Indra, supaya anak ini baca? Dia akan akhiri jawabanmu apa? Terpaksa harus baca kan? Oke. Indra bisa nggak baca kalau tanpa baca? Oke. Berarti dia udah menancapkan kata-kata yang nggak pantas itu terekam di sini. Oke. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan anak. Yang terjadi dengan saya 18 tahun ini, ya, berkaitan juga dengan pertanyaan tadi, ya. Yang terburuk ya. Contoh, kalau lagi kumat nih, maaf ya, saya pinjam kata kumat ya, mungkin ada kata lain yang tepat, karena mereka itu kan boring, ya. Kalau nggak punya sensasi itu mereka boring. Jadi caranya gimana aja untuk menggelitik-gelitik, ya kan, supaya si orang itu terpancing, bisa marah, bisa jerit-jerit, bisa, itu kayak mereka tuh edik, tahu nggak sih? Aduh maaf ya, ini saya sampai berdiri bulu kuduk saya. Itu edik. Bagi mereka itu, oh I'm so excited, ngerti nggak sih? Ya, kalau sampai si target sampai, apalagi difitnah. Siapa sih yang mau difitnah? Kan pasti kita membela diri dong. Tapi pembelaan itu bagi dia nggak penting. Yang penting itu loncat-loncatnya, jerit-jeritnya, paham nggak sih? Jadi mereka tuh sakit, Indra, ngerti nggak sih? Jadi dengan itu tuh mereka, udah kayak gimana sih kalau edik tuh, ya? Gak penting jawabanmu itu, nggak penting bagi dia, mau bener mau enggak mau gimana kayak nggak penting. Yang penting loncat-loncatmu itu loh, jerit-jeritmu itu loh. Ya, yang penting kekacauannya. Kekacauannya itu, ya. Dia nikmati ya. Dia nikmati, ya, sebagai satu Lalu asupan gizi. akhirnya ada nggak sih dalam satu masalah Ya. dia meminta maaf? Oh, nggak ada, Indra, nggak nggak ada ya? bisa dong. Tidak Mereka pernah nggak meminta maaf. Mereka Karena nggak- dia tidak merasa itu, nggak merasa. atau dia playing victim atau berbohong macam-macam mungkin ya. Jadi gini ya, contoh yang paling parah dari NPD itu, orang luar nggak tahu, Indra, itu yang parah. Makanya lebih berat bagi si korban atau si target untuk menceritakan ini keluar.
Contoh, ini sosok NPD. Di dalam rumah dia berbeda. Dia adalah NPD, oke? Di luar dia adalah seseorang sosok yang normal. Suatu hari saya katakan apa yang saya alami. Terus Indra akan bertanya, "Hah? Masa sih?" Ya kan? Masa sih? Yang bener aja ya kan? Dia kan gak gitu, dia tuh baik loh. Kamunya kali. Bayang gak sih? Kita jadi malah, nah, dari waktu yang berjalan, si target itu akan bungkam. Ada dalam satu kesepian, kesendirian. Karena dia merasa, aku ngomong gini juga orang gak akan percaya. Aku mau curhat begini juga orang mentertawakan. Malah aku yang disalahin. Ya udah aku diem aja lah, ya. Ditelan sehingga ya kalau memang nggak bisa punya mental kuat itu bisa termakan, bisa menjadi depresi, malah kitanya yang gila. Dia mah happy aja gitu. Gila ya. Jadi Sebenarnya banyak gak sih orang yang begitu di luar sana? Mungkin kita tidak menyadari bahwa untuk di Indonesia istilah ini mungkin belum begitu diseriusi ya, belum begitu dalam ya. Kita malah taunya narsis itu foto-foto gitu loh. Itu apalagi kita sebagai orang timur kan, mana mungkin kita durhaka sama orang tua ya kan, mana mungkin kita melawan ya kan. No, orang tua itu memang ya kita harus hormat sebagai anak dan sebagainya. Jadi ada kesalahpahaman antara marah-marah dan gangguan mental ya. Tetapi lama-lama target juga akan menyadari kok. Dari mana menyadarinya? Kalau hal yang sama terulang lagi besok, terulang lagi lusa, terulang lagi minggu depan, atau selamanya terus begitu polanya. Gitu. Nah, terus nih lain dari topik nih. Kalau orang yang suka narsis di sosial media itu ada mengarah ke situ nggak sih? Oh iya dong, ada. Ada tapi dikit mungkin ya. Ada, tapi aku nggak mau bicara untuk soal itu ya, karena ini kan menyangkut hak ya. Nah, cuman ya kita tahulah ya. Jadi seseorang pada intinya yang ingin menjadi pusat perhatian tentunya ada. Ya, ada percikan-percikan NPD gitu ya. Jadi saya nggak mau deh sekarang selfie. Oke, Bunda, terakhir dong pesannya untuk audiens mungkin, untuk saya juga, pesan-pesan Bunda mengenai pembahasan tema kita kali ini seperti apa sih? Yang pertama perlu serius kalau berhadapan dengan NPD. Ini bukan hal main-main ya, soal mental ya. Jadi pertimbangkanlah bila mencintai seorang NPD. Jangan memaksakan diri, karena impian untuk merubah itu adalah ilusi. Mereka akan tetap seperti mereka apa adanya, dan mereka tidak menyadari apa yang diperbuatnya. Dan bila ada pertanyaan apakah NPD semakin tua itu semakin baik atau sembuh, no, jawabannya mereka akan semakin lebih menggila. Kenapa? Karena mereka sendiri juga depresi ya, jadi mereka nggak akan mungkin berubah ya, jarang sekali ya. Saya juga nggak tahu apakah seorang psikolog mampu untuk itu ya, karena dengan berbagai pecahan-pecahan tipe-tipe yang bermacam-macam, di mana di sana juga ada percikan psikopat, sosiopat dan segala macam. Itu sudah karakter mereka ya, untuk selalu satu saja tips bagaimana menghadapi orang NPD itu di kehidupan kita. Satu saja, singkat tapi jelas kepada ada dua opsi. Opsi pertama, ya kita berperan seolah-olah kita jujur. Nah, mereka akan bahagia. Kalau mau berbuat baik ya, artinya gini loh.
ada jawaban-jawaban tertentu yang memang MPD dambakan. Ya, kalau memang opsi pertama itu misalnya, wow gitu kan, kamu memang hebat gitu kan, ya. Ya itu ya silakan, itu bisa opsi itu, ya kan. Tapi kan Memuji kita kan, berarti, iya, memuji. tapi kan kita harus berperan sebagai seorang pembohong dong, ya kan. Oke. Nah, tapi yang kedua, opsi kedua adalah kita menyadari bahwa udah lewat, ya, diam, Diam. iya atau pergi. Ya. Jadi nggak usah didebat, pokoknya intinya apapun itu ya, jangan didebat, Baik. jangan diskusi, jangan merasa wah ini tuh begini atau itu tuh, please. Oke. Capek ya. Jadi jelas nggak jawaban saya ya. Jelas, Jadi jelas, ada jelas, dua jelas. opsi itulah ya. Oke. Tergantung dari ya dari pilihan semua. Keputusan itu kan pilihan sendiri ya. Hidup itu adalah pilihan ya. Oke. Oke, terima kasih Bunda. Banyak sekali nih apa yang kita dapatkan dari obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jadi tolong dong dukung channel Narsistik ini dengan subscribe, share, dan like tentunya. Oke, kita ucapkan, mungkin ada ucapkan selamat. Ya, makasih ya. Oke, Makasih ya. semuanya. Ya, makasih semuanya.